Hai, jumpa lagi bersama saya Willy Luksa di Quotes of the Week. Nah, kali ini di Quotes of the Week minggu ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat satu cuplikan video masih sih berkenaan dengan Olimpik kemarin. Ternyata saya masih belum bisa move on dari Olimpiade. Tapi it's okay, karena ada pembelajaran bisnis yang bisa kita ambil dari video yang akan saya berikan. Yang seperti ini nih, teman-teman bisa lihat dulu ya. Ini videonya. Remember me? Oh, you can. Hi. You can really? Yes, Thank I you. am back to repay you. For the semi-finals, I accidentally went on the wrong bus to the wrong venue. Not even sure. Well, I had music in my ears, and I wasn't hearing anything the people loading the bus were saying. But I saw the sign at the top at that bus stand saying athletics track. So I just went on, not even thinking about it. And I was in my phone listening to music. By the time I looked up, I realized, no, this bus is going the wrong way. I'm not familiar with any of this surrounding. Anyways, I reached the venue, and it's one of them aquatic place where some kind of rowing or something like that. Wasn't sure. But anyways, they were telling me that I have to come back to the village and then take another bus back to the stadium. And if I had done that, I wouldn't get there in time. I saw this volunteer and I had to beg because of course she's not allowed to do much, and she actually gave me some money to take one of the taxis that affiliate with the whole games, and that's how I was able to get to the warm-up track at the stadium and with enough time to warm up to compete, and that's just awesome. So I'm gonna find her this morning and show her my gold medal that I was able to get because she helped. So I think that's a nice gesture. So I made it back to the waterway and I already found her. Arigato. Gozaimasu. Oh, I'm gonna talk to her. I'm sure she doesn't realize that I'm here and I'm standing right next to her. Sienna, remember me? Oh, you can. Hi. You can really? Yes, Thank I you. am back to repay you and show you something. You were instrumental in me getting to the finals that day. Really? Really? You Yes. got this? I won. That's just because you helped me Thank you. to Can get I to the take stadium. photo? Yes, so I took a shirt for you as well. Thank you. Thank you. Thank you. I hope it fits. Really for Extra me? small, yes. Thank you. And I took back your money. Oh, thank you. Sorry. Okay. ちょっと待って。Wow, wow, wow. Nah, videonya udah kita saksikan. Teman-teman bisa melihat ya bahwa video itu bagus, menyentuh gitu. Tapi apa sih yang bisa kita bawa? Apa sih yang bisa kita ambil dari video itu di dalam bisnis kita? Nah, ini yang saya akan coba jelaskan. Jadi secara umum di video itu kita bisa melihat bahwa ada seorang atlet yang ternyata salah ya, dia di dalam suatu keadaan di mana dia itu salah naik bus, salah ngambil jalur bus sehingga dia nyasar ke tempat yang tidak seharusnya dia ada di situ gitu. Sedangkan waktu pertandingannya sudah mepet sehingga
si atlet tidak mungkin untuk dia harus menaiki bis yang sama kembali ke wismanya atau mesnya atau hotel di mana dia tinggal untuk dari hotel tersebut baru nanti dia ambil bus yang ke tempatnya dia seharusnya. Waktunya sudah nggak ngejar, sehingga singkat cerita ada seorang perempuan, ada seorang cewek gitu, dimana dia mungkin bagian dari official dari Olimpiade. Saya nggak tahu di bagian apa, tapi let's say lah, saya bilangnya adalah helper ya, dia membantu. Kenapa saya bilang helper? Karena dia meminjami uangnya dari pribadinya, uang untuk si atlet itu, supaya si atlet itu bisa naik taksi ke tempat yang dia seharusnya. Nah, disitulah intinya di situ, tapi belum selesai. Nah, si atlet ini menunjukkan juga bahwa dia itu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Apa tugasnya dengan baik? Berarti dia memenangkan pertandingan itu dan mendapatkan medali emas. Nah, masih belum selesai lagi ceritanya. Gongnya gitu ya. Gongnya itu adalah ketika si atlet tersebut mendapatkan emas, dia tidak lupa kepada seorang yang membantunya. Dia datang, dia mencari, dia mengembalikan uangnya dan menunjukkan rasa terima kasihnya, bersyukurnya dia atas bantuan si orang tersebut, sehingga dia tetap bisa mengikuti pertandingan dan mendapatkan emas. Nah, itu ceritanya. Sekarang, apa hubungannya dengan bisnis yang kita jalanin? Apa yang bisa kita ambil ilmunya dari situ? Pertama, kita melihat bahwa si atlet ini, dari si atlet dulu, dia tidak lupa, dia berjuang, dia mungkin saya akan bawa dari sini, dia menghadapi sebuah masalah, sama dengan kita. Di dalam bisnis kita juga sering menghadapi masalah. Nah, seringkali di dalam masalah-masalah yang kita sedang hadapi di masalah bisnis kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Entah bantuan itu bisa dari keluarga kita, teman-teman kita, relasi bisnis kita, apapun. Kita mendapatkan bantuan di mana usaha kita sedang sulit. Yang kita bisa lakukan adalah dari sisi atletnya dulu ya. Kita tidak boleh lupa terhadap bantuan orang lain. Kita tidak boleh lupa, kita terus harus menjalin link yang baik, koneksi yang baik, hubungan yang baik dengan relasi bisnis kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan siapapun yang pernah membantu kita ketika kita ketika bisnis kita sedang dalam kesusahan, sedang dalam masa-masa yang sulit. Nah, ini menjadi penting karena di sini nggak selesai. Yang jadi penting lagi adalah ketika kita tidak lupa, ya, kita tidak lupa kepada siapa yang membantu kita juga harus menunjukkan dengan prestasi. Ya, karena kalau kita hanya dibantu terus, kemudian bisnis itu tidak berjalan, kita dibantu lagi, bisnis tidak berjalan, saya rasa mungkin orang akan juga cukup untuk membantu kita, tidak mau membantu lagi. Kita juga harus menunjukkan dengan prestasi yang sebaik-baiknya. Ini yang pembelajaran kedua yang bisa kita ambil dari video tersebut. Yang ketiga, sekarang saya bawa ke ranah ke seseorang yang membantu tadi ya, helper itu yang saya bilang helper. Nah, di dalam bisnis kita harus menanamkan kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi kekuatan yang kita mungkin nggak pikirkan itu sekarang. Kekuatan-kekuatan itulah yang nanti kita mungkin akan butuhkan di masa depan. Ketika kita punya link yang kuat, ketika kita punya hubungan yang baik dengan relasi kita, dengan semua lini bisnis kita, dengan karyawan-karyawan kita, saya yakin kita pun juga akan mendapatkan yang baik juga dari mereka. Walaupun tidak 100% seperti itu, ya saya setuju. Harapannya adalah kita menjadi baik, kita berbuat baik untuk bertemu dengan orang baik, harapannya itu. Tapi ketika kita juga mendapatkan ternyata tidak kembali dengan baik juga, paling enggak kita tidak melakukan, paling enggak kita sudah memberikan yang terbaik dulu dari sisi kita. Ini penting. Kenapa? Karena pada saatnya
pada waktunya kita akan menemukan juga orang yang tepat, dan orang itulah, link itulah yang akan membawa kita akan semakin naik dalam bisnis kita. Jadi ketika kita mengambil dari perspektif dari sisi pembantu yang membantu itu, ketika dia mengeluarkan uang dari pribadinya, ini sebuah usaha, kita harus melihat ini sebagai sebuah usaha. Oke, ternyata dalam video itu si atlet kembali mengembalikan uangnya, menunjukkan prestasinya. Nah, inilah yang saya harap orang baik ketemu orang baik. Dan saya yakin suatu saat kita juga pasti akan menemukan itu. Kalau kita sudah menemukan itu, ya kita akan terus erat dengan link itu. Ketika kita belum menemukan itu, cari terus. Karena suatu saat bukan berarti kita menjadi jahat, berubah menjadi jahat. Saya tidak merekomendasikan itu, tapi kita sama-sama harus mencari yang baik, karena harapan kita kalau kita menebar kebaikan, harapannya kebaikan akan datang kepada kita. Itu poin pentingnya. Bisnis pasti akan bisa terjaga dengan baik. Kondisi susah, kondisi sulit, mereka akan mengerti. Supplier akan mengerti, rekanan akan mengerti dengan effort dan dengan usaha kita, dengan kita tunjukkan juga dengan sebuah prestasi nantinya. Bukan sekedar kita meminta tempo pembayaran, tempo, tapi ketika sudah tempo kita tidak bisa menunjukkan dengan prestasi. Itu saya rasa sekali dua kali pun juga akan selesai kalau seperti itu. Ya, jadi ini pembelajaran di minggu ini, di Quotes of the Week minggu ini, saya pun juga akan belajar dari hal ini. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan sesuatu dari sini. Oke, salam BBO, Bincang Business Owner. Bye.